Ya, saya matikan dulu videonya ya. Ya, materi hari ini adalah tentang tadi ya penerapan hukum Newton. Apakah? Oh, sebentar ya, ada kesalahan ya. Ada kesalahan dulu ya. Sebentar ya. Oke. Gini ya. Kelihatan ininya ya? Apa itu slide saya ya? Halo? Saya terlihat nggak ya? Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Kelihatan full atau gimana? Full atau Setengah. gimana? Iya, kok setengah ya? Kepotong, Pak, kepotong. Iya, kemana ya kok bisa gini ya? Dari tadi saya bingung masalah slide-nya ini. Iya, ya. Oke, potong ya. Oke, sebentar. Aduh. Ya. Sik ya. Aduh, ini apa ini ya? Ya apa sih? Hmm? Ya ampun. Saya Bentar ya. Ini gitu. Kok bisa ini gitu? Jengkel. Oke. Kok bisa ngono ya apa? Oke. Ya, bagaimana? Sekarang? Halo? Sudah, Pak. Sudah full. Sudah bagus. Penuh, full screen? Ya. Ya. Ya, sudah kan? Sudah normal ya? Maksudnya sudah normal ya? Halo? Iya, Pak. Sudah, Pak. Iya, tadi ya. Oke ya. Berarti nggak ada masalah ya? Oke. Iya, Pak. Oke. Ya, jadi materinya tentang apa penerapan dari hukum Newton ya. Oke. Iya, sebelum ke sana, ini perlu saya bahas tentang langkah-langkah penyelesaian kalau misalkan kalian nanti ngerjakan soal yang berkaitan dengan hukum Newton ya. Jadi biasanya kan nanti itu kan kita menerapkan hukum Newton sigma F sama dengan M kali A begitu ya. Nah, biasanya itu langkah awal tuh kita tinjau per ini ya, per benda. Jadi kadang-kala di dalam sistem itu ada lebih dari satu benda ya. Misalkan seperti contoh ini kan ceritanya ini kan ada dua benda ya. Dua balok lah, dua benda ya. Balok 1 M1, balok 2 M2, terus kedua balok ini dihubungkan oleh tali ya. Kemudian ditarik dengan gaya F gitu ya. Jadi nanti langkah pertama itu kita pilih bendanya ya. Benda apa dulu ya? Katakanlah misalkan di sini, nanti kita pilih M1 dulu baru M2 atau sebaliknya. M2 dulu baru M1 terserah ya. Pokoknya kita tinjau per benda gitu ya. Nah, nanti setiap benda nanti kita gambarkan
gaya-gaya yang ada pada benda tersebut. Jadi pada benda itu nanti bekerja berapa gaya. Sebagai contoh ya, misalkan di soal ini ya, katakanlah ya, ini kan ada balok M1 dan M2 ya. Pertanyaan saya, pada M1 itu ada berapa gaya? Nah, misalkan seperti itu ya. Ada berapa gaya pada M1 itu? Menurut kalian ada berapa gaya? Halo? Di M1 ada berapa gaya? Ini M1 ini? Ada 2 atau 3, Pak? 2 atau? 3. Gini aja deh. Yang pertama apa? F-nya, Pak. Yang pertama? Gravitasi. Gravitasi, gaya berat. Oke, arahnya ke bawah ya. Benar. Terus yang kedua, gaya normal. Gaya normal pada benda satu ya, N1 gitu ya. Terus apa lagi? 2 ya. Gaya gesek. Gaya gesek. Katakanlah misalkan licin nah, licin. Nggak usah pakai gaya gesek. Licin, berarti kan nggak ada gaya gesek ya. Iya, Pak. Ya, berarti apalagi selain gaya berat, gaya normal? Tegangan tali. Tegangan tali, benar sekali. Tegangan tali T1 ya. Atau Iya, T Pak. gitu aja ya, T. Apa lagi? F ini kan gaya eksternal ini kan. Loh, soalnya kan ada gaya F. Gaya dari luar ini kan, gaya eksternal ini. Ya, jadi benar. Jadi pada balok 1 ada 4 gaya ya. Gaya berat, gaya normal, gaya tegangan tali, sama gaya luar F. Sekarang pada balok 2 ada berapa gaya? Licin ya, anggap aja licin ya. 3, Pak. 3, Pak. Ya, apa aja? Gaya berat, Gaya berat, gaya normal, gaya tali Tali. kan gitu ya. Ya gitu kayak gitu loh. Jadi kalian harus bisa gambarkan gaya-gayanya ya. Terus lakukan penjumlahan gaya. Maksudnya itu sigma F ya, resultannya ya. Jadi dijumlahkan itu tidak berarti dijumlahkan skalar, tapi dijumlahkan secara vektor. Jadi nanti jumlahkannya harus melihat komponennya ya, komponen X dengan komponen X, komponen Y dan komponen Y gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, terus ya kayak tadi ya. Jadi ini tadi ya, pilih massa M, gambar gaya-gaya yang bekerja padanya. Nah, misalkan ini ya. Gambarnya seperti ini. M1 dulu dilihat ya. Ya, nah ini gayanya 1, 2, 3, 4 ya. Oh, ini kalau seperti ini berarti ada apa ini? Permukaannya apa ini kalau gini nih? Kasar. Kasar ya. Kasar. Gerak atau diam? Bergerak. Gerak. Karena kok tahu kalian bergerak? Karena gaya-gayanya kinetik. Ya, karena pakai K ya. Kan FK1 itu ya. Kalau diam kan nggak pakai K, tapi pakai apa? Pakai S ya. Ya, statis. Nah, statis ini kan kinetis. Ya, oke. Jadi kalau kasar nanti jadinya 5 gaya ya. Tadi kan saya ngomongnya licin ya. Ternyata nggak licin, ternyata kasar ya. Oke. Ya, resultannya berarti kan penjumlahannya ya. Nah, nanti gini. Lah ini. Ini ada 5 gaya. Cuma ini vektor loh ya, penjumlahan vektor loh ya. Penjumlahan vektor ya, oke. Sekarang pada balok 2 ya. Tadi kan 3 ya. Kalau dia licin kan 3. Kalau dia kasar 4 ya. Tadi itu ya. Nah, ini gaya F. Nah, ini ya. Ini pada balok 2 ya. Tapi ini penjumlahan vektor loh ya. Bukan penjumlahan skalar. Nah, nanti jadinya gini ya. Kalau di total nanti ya. Nah, nanti gini ya. Semua gaya dijumlahkan. Ya, sehingga nanti kalau semua gaya dijumlahkan, maka nanti jadinya apa? M1A tambah M2A ya. Gitu ya. Nah, nanti gini. Jadi nanti kita akan ada beberapa yang saling menghilangkan ya. Misalkan ini loh. Nanti apa itu? Apa ini? Ya, itu ya. Di sini apa perubahannya nih ya dari F? Oh, ini diubah jadi skalar ya. Diubah jadi skalar ya maksudnya ya. Oke ya. Sebentar, ini sebentar ya. Kayaknya ini ada beberapa yang perlu saya luruskan ya dari slide ini ya. Jadi gini, saya luruskan ya. Jadi harusnya ini pakai vektor ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi yang di atas nggak ada masalah, yang warna kuning atas nggak ada masalah ya. Yang bermasalah itu yang warna yang kuning di bawah ini. Apa? Panahnya dihilangkan ya. Harusnya ada anak panahnya ini harusnya ya. Jadi F ada anak panah, T1 anak panah, ada anak panah semua karena mereka vektor ya. Atau kalau anak panahnya dihilangkan harus berdasarkan komponen ya. Komponen X dengan komponen X, komponen Y dengan komponen Y ya.
Jadi ini saya ulangi lagi, ini ada yang perlu saya ralat di slide ini ya. Harusnya pakai apa? Pakai anak panah ya, karena vektor ya. Gitu ya. Terus ini apa yang dicoret ini? T1 dan T2 itu dicoret. Kenapa? Karena satu tali ya. Satu tali terus talinya masanya diabaikan. Jadi kalau masanya diabaikan kan T1 dan T2 sama. Kalau nggak diabaikan nanti nggak sama ya, dicoret. Terus apa lagi bisa dicoret? Ini N dengan W. Ya, N dengan W dicoret. Kenapa? Karena aksi reaksi itu ya. Jadi gaya N dan gaya W ini aksi reaksi. Itu pula yang di sini ya dicoret ya. Tapi saya ulangi lagi, ini ada kesalahan di slide, harusnya pakai apa? Pakai anak panah karena vektor ya. Sehingga nanti jadinya, nanti terakhir ini kan tinggal F dikurangi FK1 dikurangi FK2. Ini vektor semua juga loh ya. Vektor, vektor, vektor ya. M1 sama dengan M2 gitu. Nah itu. Nanti jadinya seperti itu yang analisanya ya. Nah sekarang contoh yang lain gitu ya. Dua balok bermasa M1 15 kg dan M2 5 kg ya. Terhubung dengan tali berada pada bidang berkemiringan 37 derajat. Bila M2 dikenai gaya ke kanan F, sedang koefisien gesek statik dan kinetik antara balok dan bidang miring adalah 0,4 dan 0,2, tentukan F dan tegangan tali agar ini ada ini ya, A, B, C, D, ada 4 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama ini A, balok tepat akan bergerak ke kanan. Coba saya tanya kalian, balok tepat akan bergerak kanan itu baloknya diam atau bergerak? Diam, Pak. Diam ya. Jadi Diam, Pak. diam. Jadi jawabannya diam, tapi diam yang akan bergerak ya. Jadi istilahnya kritis ya, batas antara diam dan bergerak. Jadi atau lebih tepatnya sih diam karena nanti menggunakan FK ya. Maaf kok FK sih. FS max ya, FS yang maksimum. Terus kemudian yang B sama, cuma dia tepat akan bergerak ke kiri. Nah, ini ya. Terus kalau yang C balok ke kanan. Nah, ini kalau yang C sama D ini nggak ada masalah. Yang jadi masalah biasanya pertanyaan A dan B. Soalnya nanti bingungnya ini menentukan tepat bergeraknya itu kemana, ke kanan kan kiri. Kenapa kok saya katakan itu membingungkan? Karena baloknya itu diam gitu ya. Kalau diam kan kita nggak tahu dia itu aslinya bergerak kemana ya. Ke kanan atau kiri. Kalau gerak kan jelas itu ya. Ke kanan ya jelas ke kanan ya, ke kiri ya jelas ke kiri. Kalau tepat itu agak meraba-raba itu ya. Agak mengira-ngira gitu ya. Oke, jadi seperti ini ya gambarnya ya. Jadi ada balok M1 menggantung, balok M2 di bidang miring, terus ada tambahan gaya ini ya. Gayanya horizontal ini ya. Gaya F ini horizontal, gaya eksternalnya horizontal ya. Terus bidang miringnya apa? Kasar ya. Kasar. Ya, oke. Ya, bidang miringnya kasar. Oke, terus nah ini ya. Nah ini. Ya jawaban yang A dulu ya. Balok tepat akan bergerak ke kanan. Jadi di soal mengatakan baloknya tepat akan tapi cenderung ke kanan ya. Jadi baloknya maksudnya ke kanan itu gini loh, maksudnya kanan itu meluncur ke bawah ya. Jadi baloknya meluncur ke bawah maksudnya. Jadi bukan kanan beneran, bukan begitu, tapi meluncur ke bawah ya. Jadi jangan diterjemahkan ke kanan beneran, tapi ke kanannya itu meluncur ke bawah ya. Meluncur ke bawahnya kan ke kanan itu ya. Oke. Ya, jadi ini tinjuan pada balok 2 sepertinya ya. Kalau balok 1 kan nggak mungkin ya. Kenapa? Balok 1 kan nggak ada gesekannya ya. Yang bergesekan kan balok 2 ya. Oke, jadi gini. Jadi sigma F sama dengan 0. Ya. Gaya geseknya gaya gesek statis. Oke ya. Nah, ini. Jadi warna merah ini menyatakan kecenderungannya ya. Jadi dia cenderung untuk bergerak ke kanan, tapi belum bergerak. Nah ini gaya-gayanya ya. Pada balok 2 dulu yang ditinjau. Jadi nggak harus mulai dari balok 1, biar juga mulai dari balok 2. Nah ini ya. Jadi pertama pasti ada gaya berat dulu ya. Arahnya vertikal ke bawah. Lalu ada gaya normal tegak lurus bidang miring ya. Tadi ada gaya luar eksternal. Ya. Terus karena kasar nanti timbul gaya gesek. Ya. Gaya geseknya geseknya apa ini? FS. Arahnya melawan kecenderungan gerak ya. Jadi jangan dikira ini baloknya bergerak ke bawah ya, masih cenderung ya. Masih cenderung bergerak. Jadi nanti gaya gesek melawan arah kecenderungan geraknya, jadi ke sana ya. Warna merah. Lah,
karena ini bidang miring, maka semua gayanya yang tidak sejajar atau tegak lurus bidang miring harus saya uraikan. Yaitu pertama gaya beratnya ya. Saya uraikan menjadi komponen yang tegak lurus, yaitu ini kan. M2 cos theta sama komponen yang sejajar yang menyebabkan dia turun itu tadi ya. M2G sin theta ya. Ya, jadi nanti M2G cos theta ini menimbulkan gaya tekan ke bidang miring sehingga nanti bidang miring memberikan reaksi berupa gaya normal yang sama dengan ini nanti. Jadi nanti gini, gaya normalnya itu pada balok 2 itu sama dengan apa? M2G cos theta ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, gaya F-nya juga harus saya uraikan. Kenapa? Gaya luar ini juga enggak ini ya, enggak sejajar dan enggak tegak lurus bidang miring. Jadi saya uraikan menjadi dua komponen. Komponen yang sejajar itu adalah F cos theta, sementara komponen yang tegak lurus itu adalah F sin theta. Nah, gitu ya. Ini tinjauan pada balok yang pada bidang miring. Ya, gitu ya. Nah, ini. Jadi nanti berlaku ini bahwa kita lihat aja ya. Kita lihat tinjauan ke arah tegak lurus ya, tegak lurus bidang miring. Coba kita lihat. Yang ke arah atas itu kan ada dua ya. Yaitu apa? Gaya N sama gaya ini kan. Gaya apa? Gaya F sin theta yang ke atas tuh ya. Gaya N yang arah vertikal ini ya. Maksudnya itu bukan vertikal sih, tegak lurus bidang miring ya. N sama. Sementara yang ke bawah itu kan ada dua juga. Yaitu ini kan M2G cos sama apa lagi ya yang ke bawah itu. Oh, satu tok ya, satu aja ya, maaf ya. Maaf. Jadi yang ke atas ada dua gaya, yaitu gaya N sama gaya F sin theta. Sementara yang arah ke bawah, maksudnya ke bawahnya tegak lurus bidang miring ya, itu adalah M2G cos theta. Jadi nanti gini ya, ini adalah gaya tegak lurus ke atas bidang miring, ini adalah gaya tegak lurus ke bawah bidang miring. Sehingga nanti dari situ saya bisa tahu kalau gitu N-nya sama dengan apa, ya tinggal mindah ini aja ya. N sama dengan M2G cos theta dikurangi, nah ini. Kenapa kok saya harus nyari N? Karena N ini saya perlukan untuk menghitung gaya gesek ya. Kan kalian tahu gaya gesek itu sama dengan apa? Mu kali N ya. Mu-nya kan tahu dari soal, jadi N-nya dulu yang kita cari. Jadi di sini N-nya itu sama dengan apa? M2G cos theta dikurangi F sin theta, itu gaya normalnya ya. Gaya normal gaya tekan pada ini, pada bidang miringnya itu. Nah, itu tadi ya, ini adalah tadi gaya yang tegak lurus bidang miring. Sekarang gaya yang sejajar bidang miring ya. Ya, sejajar bidang miring itu kita lihat aja. Yang arahnya searah dengan kecenderungan ya. Jadi kecenderungannya kan turun ke bawah ya. Yang salah dengan turun ke bawah itu ini kan F cos theta sama ini M2G sin theta ya ini kan. Jadi F cos theta sama M2G sin theta. Terus yang berlawanan ada gaya gesek ini ya. Selain gaya gesek apa? Ini tegangan tali ini ya. Tegangan tali ini T2 ya. Nah ini. Lalu kok ada ini? Nah, ini sebenarnya sudah gabungan ini ya. Jadi sebetulnya sih gini, kalau menurut saya sih seharusnya itu gini. F cos theta ditambah M2G sin theta dikurangi Fs ya. Lalu dikurangi T2 sama dengan 0 gitu aja ya. Nanti ini kan sudah digabung ini ya. Ya. Ini kan digabung dengan yang sini. Yang sini nanti kan gini. Kalau di sini kan dia diam. Kalau dia diam berarti apa? Berarti kan nanti apa? T1 sama dengan M1G gitu ya. Nah itu. Sementara T1 sama dengan T2 gitu ya. Jadi nanti T2 bisa saya ganti dengan M1G gitu loh. Nanti ini kan nanti bisa dicoret ini nanti ya. Nah nanti gini ya. Nanti kan saling coret ini. T2 sama T1 itu ya. Nanti jadinya ya ini. F cos theta tetap ya. M2G sin theta tetap. Fs sama dengan mu Sn. Ini M. Kenapa? Karena ini sama ini ya. Jadi jadi coret ini nanti. Nah, sementara N itu sama dengan ini kan. N sama dengan M2G cos theta dikurangi F sin theta. Ya. Nah, nanti jadi ini nanti. Nah, itu nanti ya. Nah, terus kemudian kalau yang B. Kalau yang B ini soalnya sama, cuma sekarang kecenderungan geraknya nggak turun, tapi naik. Ya. Jadi kalau naik, sehingga nanti kalau naik, nanti kan tinggal balik apa? Tinggal balik gaya geseknya ya. Ya ini yang berubah kan cuma gaya gesek tadi ya. Kalau tadi arah gaya geseknya itu ke atas bidang miring, kalau ini sekarang ke bawah bidang miring ya ini loh. Bedanya cuma masalah itu aja. Yang lainnya kan sama itu ya. Lainnya sama itu.
Ya, ini kan juga sama ya, nggak berubah ini. Ini juga sama, nggak berubah. Ya, M2G sama N-nya. Nah, yang berubah itu kan sekarang ini ya. Jadi karena dia cenderung naik, maka ini jadi negatif ya. Tadi kan positif, karena cenderung turun tadi ya. Ya, ini jadi negatif. Itu pula ini ya, jadi negatif. Kalau tadi kan positif. Fs, ya mesti negatif kan, karena melawan gerak kan, Fs itu ya, melawan kecenderungan gerak. Lalu sama kayak tadi ya, sekarang T2 jadi plus ya, kalau tadi kan minus ya tadi ya. Dan ini minta sama kayak tadi ini, sehingga nanti saling coret ya, T2 sama T1, ini nanti jadi ini, N-nya diganti dengan ini kan, M2G cos theta, ditambah F sin theta gitu ya. Nah, nanti jadi ini ya, ini. Ini kalau apa ini, kecenderungannya adalah naik ke bidang miring ya. Nah, sekarang kalau bergerak ya, kalau bergerak menuruni bidang miring, nah ini sebetulnya gaya-gayanya sama kayak tadi, tinggal ganti apa ya? Tinggal ganti Fs dengan Fk ini. Jadi Fs-nya diganti Fk ya. Jadi ini sama kayak soal yang A tadi ya. Ya. Jadi hanya diganti Fs, cuma sekarang ada percepatan. Ya, nanti jadi muncul ini kan. Kalau tadi kan 0 tadi ya. Sekarang muncul ini ya. Tadi 0, sekarang ada M1. Kenapa kok M1? Ya ada dua benda kan, M1 sama M2 ya, bergerak ya. Sekarang ada tambahan ini gitu ya. Nah, T-nya saling coret kan. Lalu ini N-nya nanti diganti dengan sini ya, sama kayak tadi. Nah, nanti ini ya. Nah, ini soal C dengan kecepatan 0,5 gitu ya. Lah, kemudian kalau sebaliknya baloknya bergerak naik ya, naik bidang miring. Sama kayak soal B ya. Cuma tinggal kita ganti apa? Gaya gesek statis dengan gaya gesek kinetis. Terus nggak 0, tapi sama dengan apa? M kali A, M total kalikan A ya. Nah, ini kan jadi gini kan. M total dikalikan A ya. Sama kayak yang di B tadi. Nah, nanti ininya. N-nya diganti dengan itu tadi. Nah, nanti jadi ini. Jadi sama kayak jawaban B tadi. Oke ya. Itu adalah penerapan dari hukum Newton pada gerak di bidang datar maupun pada gerak di bidang miring gitu ya. Oke, terus berikutnya apa ini? Checkpoint. 5 pertanyaan checkpoint. Diskusikan tiap-tiap pertanyaan dengan partner Anda. Tulis jawaban di kertas secara lengkap beserta penjelasan untuk masing-masing pertanyaan. Jadi ini juga cuma sekedar ini aja nih ya. Untuk sekedar mengecek pemahaman aja ini ya. Jadi gini, pertanyaan pertama ya, sekedar ini pengecekan pemahaman dan pelurusan ya. Meluruskan konsep. Jadi kadang-kala kan ada beberapa kesalahan konsep atau istilahnya itu apa ya? Miskonsep ya. Miskonsep atau kesalahan pemahaman ya. Jadi gini, pertama ya, mengapa bumi bergerak mengelilingi matahari secara teratur dan terus-menerus? Ya. Atau gini aja lah, pertanyaannya gampangnya ini. Mengapa bumi bergerak melingkar? Ah, gampangnya gitu aja deh. Anggap aja lintasan bumi mengelilingi matahari itu lingkaran ya. Sama aja dengan pertanyaan itu, mengapa bumi bergerak melingkar? Kira-kira jawabannya apa tuh? Mengapa bumi bergerak melingkar mengelilingi matahari? Apa? Ada yang tahu jawabannya? Coba sebutkan nama sama departemennya ya. Mengapa bumi bergerak melingkar? Ada yang tahu? Permisi, Pak. Ya, nama? Nama Nabila Dita dari Ya, Kimia. Nabila dari Kimia ya. Oke. Gimana Nabila? Menurut saya adanya gaya sentripetal, Pak. Ya, sentripetal apa? Gaya sentripetalnya itu apa? Namanya apa itu? Yang mengelilingi inti gitu, Pak. Ya, oke benar. Kan namanya gerak melingkar ya, pasti ada gaya sentripetal kan gitu ya. Sekarang pertanyaannya saya lanjut. Gaya sentripetal itu gaya apa? Berupa apa? Gaya sentripetalnya itu berupa apa? Sudah benar tadi kan namanya gerak melingkar pasti ada gaya sentripetal. Lah gaya sentripetalnya berasal dari mana? Ya gitu loh. Gaya sentripetalnya berasal dari apa? Berasal dari mana? Dari mungkin mana itu? Dari tarikan inti mungkin, Pak.
Inti apa? Pusat. Sentral. Enggak, gini loh. Bumi mengelilingi matahari kan ya? Iya, Pak. Oke ya. Antara bumi dan matahari itu ada apa? Terjadi apa? Ada lintasan orbital mungkin, Pak. Atau gini, kalian tahu ini ya, apa ya? Bulan ya. Bulan itu mengelilingi apa? Bumi. Kenapa kok bulan mengelilingi bumi? Gravitasi, Pak. Ada itu. gravitasi. Ya itu jawabannya. Karena pengaruh apa? Gravitasi bumi. Gravitasinya siapa? Bumi. Sekarang saya balik ya pertanyaannya. Kenapa kok bumi mengelilingi matahari? Karena Gravitasi matahari. Ya itu jawabannya, gravitasi matahari. Ya. Jadi bumi mengelilingi matahari karena ada gaya sentripetal. Ya. Ada gaya sentripetal dari matahari menuju matahari. Dari mana asalnya? Ya dari gravitasi matahari kepada bumi ya. Kan ada gaya tarik menarik itu. Jadi pokoknya gini loh, setiap benda yang punya massa ya akan timbul gaya gravitasi. Kalau yang saya kasih contoh tadi kan gravitasi antara bulan dan bumi ya. Kalau yang sekarang kan antara apa? Bumi dan matahari. Oke ya gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan 2 ya. Deskripsikan contoh hukum Newton 1 yang ada di ruangan ini, ruangan kelas. Jadi anggap aja lah kita berada di kelas ya. Kelas nyata ya, bukan kelas online ya. Anggap aja kita berada di kelas nyata ya. Kalian duduk di kursi, saya berdiri di depan kelas, katakanlah gitu ya. Nah, kira-kira dalam kondisi seperti itu ada nggak contoh dari penerapan hukum Newton 1 pada kasus di dalam kelas? Atau yang bisa jawab? Atau gini dulu lah, hukum Newton 1 itu hukum apa ya? Ini pertanyaan pengantarnya dulu lah. Hukum Newton 1 itu hukum apa? Saya. Ya, siapa? Siti Mu'alimatul Istiqomah. Siti Mu'alimatul ya. Ya, gimana? Dari departemen apa, Siti? Siti Mu'alimatul ya? Dari kimia. Kimia ya, gimana Mu'alimatul? Hukum Newton 1 itu hukum inersia atau kelembaman. Ya, hukum inersia atau kelembaman ya. Ya. Kemarin kan kelembaman sudah mengerti kan kelembaman itu apa ya? Iya, Pak. Ya, kelembaman itu adalah sifat ya. Sifat benda mempertahankan apa kemarin? Mempertahankan keadaannya ya. Iya, posisinya. Bentar. Terus saya ralat ya, jangan ngomong posisi loh ya. Oh iya, Pak. Posisi itu, kalau kalian ngomong posisi berarti kan diam. Mempertahankan posisi, jadi lebih tepatnya jangan posisi, tapi keadaan. Iya, Pak. Keadaan apa ya? Keadaan diam atau kemarin apa? GLB ya. GLB itu apa? Bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, sekarang gimana? Kira-kira bisa jawab bagaimana kalau di dalam kelas itu contoh hukum Newton 1 atau kelembaman di dalam kelas? Apa ya, Pak, kalau di kelas? Agak susah ya? Iya. Kelas. Apa ya? Kemarin saya kasih contoh apa kemarin kelembaman itu? Saya kasih contoh apa kemarin? Naik motor ya benar ya? Naik motor, dibonceng, naik motor digas tiba-tiba ya? Iya, tahu digas, akhirnya jatuh kan ya? Dibonceng naik motor, terus yang bonceng ugal-ugalan langsung digas sampai terjatuh gitu ya. Itu kan kelembaman ya? Iya. Iya, Pak. Terus kalau yang kesebaliknya itu Pak, naik bis ya, naik bis direm mendadak itu ya. Iya. Nah, itu. Kalau di dalam kelas contoh seperti itu apa ya? Ada nggak? Mungkin ya, Pak, ini. Ya gimana, nggak apa-apa. Tidur, jadi posisi tidur, terus kursinya ditarik ke belakang ya, gitu. Benar sekali, bisa juga itu. Jadi kalian posisi tidur ya, kursi ditarik. Lah itu kan jatuh kan ya? Iya. Kenapa? Karena lembam kan. Terdiam, dipaksa bergerak kan ya? Iya. Hanya jatuh kan. Jadi nggak ikut bersama kursi. Kecuali kalau nariknya pelan-pelan. Kalau pelan nggak mungkin jatuh kan. Tapi kalau nariknya langsung mendadak, ya itu contoh, benar. Untuk kelembaman kan. Ya itu, ya. Ya sudah. Contoh 1 ya. Ya ada aja banyak yang lain ya. Oke, tapi sudah bagus lah, sudah memberikan contoh ya. Nah, yang ketiga nih apa ya? Pertanyaan yang sama, ya di kelas juga ya, di kelas nyata ya. Cuma kalau tadi kan hukum Newton 1. Kalau sekarang hukum Newton 2. Gimana nih kalau hukum Newton 2 ini? Izin menjawab, Pak. Ya,
Siapa? Saya Aldiva Aldiva Nindya dari Departemen dari Teknik Sistem dan Industri. TI ya, Teknik Sistem dan Ya. TSI ya. Oke ya, gimana? Contohnya yaitu Aldiva. seorang murid sedang mendorong meja. Mendorong meja kan ya, sehingga mejanya tadinya apa menjadi apa gitu ya. Tadinya dia menjadi bergerak. Nah, itu kan percepatan kan ya. Ya, itu kan percepatan ya. Ya, jadi gitu. Jadi kalau kita mendorong itu kan artinya kan memberi gaya ya. Jadi contohnya yang di kelas ya meja lah katakanlah ya, meja atau kursi atau ya katakanlah meja lah, meja ya. Meja kita dorong, berarti kan kita beri gaya. Karena kita dorong, maka meja berubah dari diam menjadi bergerak. Kan percepatan itu ya. Ya. Jadi timbul percepatan ya. Atau mungkin sebaliknya ya. Misalkan kalian dilempari kertas gitu ya, atau dilempari pensil itu ya. Terus kalian tahan lah, itu kan juga hukum 2 Newton itu. Jadi kalian dilempari teman kalian penghapus atau apalah, pensil atau apa ya. Terus kalian tahan, lah itu kan hukum 2 Newton. Cuma sekarang menghentikan kan, kalau tadi kan menggerakkan ya. Jadi kan bisa 2 kemungkinan. Kalau yang pertama itu kan percepatan positif, jadi dari diam menjadi bergerak. Kalau yang kedua kan percepatan negatif ya, dari bergerak menjadi diam. Nah itu ya. Mungkin yang berikutnya apa? Hukum 3 ini kayaknya. Sepertinya iya ya. Nah sekarang kalau tadi hukum 2, sekarang hukum 3 gimana nih? Hukum 3 Newton ini tentang apa ini? Aksi-reaksi. Aksi reaksi ya gimana? Ada yang bisa ngasih contoh? Aksi reaksi yang ada di dalam kelas. Kelas nyata ya. Siapa yang bisa jawab? Izin aja Pak. Ya, Imam ya, Imam Rosid. Ya, Pak. Ya, dari departemen mana Imam? Dari Departemen Teknik Geomatika Pak. Oh, dari geomatika. Ya, gimana Imam? Ya. Kalau di kelas itu setahu saya dulu ada contoh orang yang mendorong tembok, Pak. Jadi Mendorong dia tembok. namanya diam dengan tubuh tegak mendorong tembok, tapi lama-kelamaan dia terdorong ke belakang juga. Ya, jadi contoh yang gampang itu tadi. Mendorong tembok ya, tembok kelas ya. Kelas didorong nanti kan tembok akan memberikan reaksi. Reaksinya namanya gaya apa itu? Reaksi dari tembok itu. Cara yang kita bahas kemarin itu loh. Kalau kemarin kan kita lebih banyak bahas lantai ya. Lantai itu kan, ya kalau sekarang kan tembok. Jadi gaya apa? Gaya oleh tembok itu gaya apa? Yang kita bahas kemarin itu loh. Gaya normal, Pak. Gaya normal. Gaya normal kan? Normal itu nggak harus lantai loh ya. Bisa juga tembok. Bisa juga atap ya. Cuma bedanya hanya masalah arah. Kalau gaya normal lantai kan arahnya ke atas. Kalau gaya normal dari atap arahnya ke bawah ya. Kalau dari dinding atau tembok ya arahnya sesuai temboknya ya. Kalau temboknya menghadap ke belakang ya arah gaya normalnya ke depan gitu ya. Pokoknya tegak lurus lah gitu ya. Ya gaya normal benar. Pokoknya gaya normal itu gaya oleh bidang ya. Bisa lantai, bisa tembok, bisa dinding, bisa plafon ya atau atap dan lain. Termasuk bidang miring gitu ya. Bidang miring kan juga ya gaya normal benar. Jadi mendorong tembok. Atau contoh yang gampang itu ini aja, kalian duduk di kursi itu loh. Kalian duduk di situ kan juga timbul aksi reaksi. Kalian duduk di kursi berarti kan nekan ini kan, nekan apa? Nekan ininya apa? Alasnya kursi itu ya. Tempat alas tempat duduknya kursi itu menekan karena kalian punya berat kan itu ya. Lalu alasnya kursi tadi akan memberikan gaya reaksi yaitu gaya normal. Itu ya. Nah itu contoh-contohnya ya. Terus berikutnya apa lagi? Ya, ini ya pertanyaan kelima ya. Bagaimana hukum Newton mempengaruhi kehidupan Anda sehari-hari? Berikan contoh dan jelaskan. Ini ya. Jadi bagaimana ya? Jadi ada nggak contoh ya hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa ya? Ada kira-kira apa ya contoh hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya? Menurut kalian? Salah satunya ya saya kasih contoh tadi naik motor itu ya. Dibonceng naik motor, naik bis kan contoh juga ya. Ya. Contoh yang sudah saya berikan tadi kan. Dibonceng naik motor atau naik bis. Atau tadi dorong tembok itu ya.
Adalah nggak contoh yang lain? Mempengaruhi kehidupan Anda sehari-hari. Ada nggak pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari? Atau gini aja deh, kalau kalian bingung dengan pertanyaan ini. Seperti waktu. Ya, gimana? Siapa nih? Coba sebutkan nama dan ini apa departemennya. Saya nggak bisa membaca nama kalian soalnya tertutup slide. Halo? Ya, halo. Ya, perkenalkan saya Muhammad Gibran. Muhammad Gibran. Halo? Ya, Muhammad Apakah masuk, Pak? Udah masuk. Cuma namamu nggak terbaca di monitor. Ya, Gibran ya, oke. Gimana? Dari departemen apa, Gibran? Dari departemen apa? Hah? Teknik Sistem dan Industri. Oh ya. Gimana? Sar Gibran ya, Muhammad Sar Gibran. Saat ya, oke. kita berenang. Berenang? Ya. Gimana? Itu terjadi hukum 3 Newton. Apa? Airnya mendorong. Ya, benar sekali ya. Ya, benar. Ya, jadi contoh penerapannya yaitu kita bergerak dalam air ya. Ya, supaya kita bisa bergerak dalam air, kita kan harus mendorong air gitu ya. Jadi kalian berenang itu kan harus mendorong air ke belakang supaya bisa bergerak maju. Itu contoh. Atau contoh yang lebih umum ya perahu atau kapal ya. Sebenarnya kapal itu prinsip kerjanya kan seperti itu, seperti kita berenang ya. Jadi coba kalian lihat kapal itu atau perahu ya kapal lah. Biasanya kan di belakangnya kan ada baling-baling itu ya. Jadi baling-baling itu bekerja seperti kipas. Jadi baling-baling itu mendorong air ke belakang. Karena dia mendorong air ke belakang, maka air akan mendorongnya ke depan. Ya, jadi geraknya kapal atau perahu itu berasal dari dorongan air ke depan. Jadi sebagai reaksi gitu ya. Jadi geraknya kapal atau perahu itu akibat reaksi dari air. Karena dia didorong ke belakang oleh baling-balingnya kan gitu ya. Benar sekali apa yang dikatakan Gibran tadi ya. Cuma saya perluas ke kapal ya. Kalau berenang kan hanya berlaku untuk manusia ya, lebih umum lagi ke kapal. Ya pokoknya semua apa saja yang bergerak di dalam ini ya, di dalam air ya. Benar, contoh yang bagus itu Gibran ya. Ada lagi nggak misalkan yang lain selain masalah gerak ini ya, gerak kapal ya? Ada lagi nggak dalam sehari-hari? Menjawab, Pak. Iya, Atika ya, dari Atika benar ya? Nggak kelihatan di monitor ya. Dari departemen kimia, Pak. Iya, gimana Atika? Kalau misalkan kita naik lift itu termasuk hukum Newton bukan, Pak? Naik lift gimana? Tergantung kamu ceritakannya gimana. Naik lift terus gimana? Jadi ketika kita di dalam lift, kan lift itu kan juga ada gaya tegangan kan, Pak? Dari talinya ya, tali kawatnya ya. Kawat mesinnya itu ya. Terus kita sendiri juga ada gaya berat yang menekan ke bawah. Terus di lift itu juga ada gaya normal yang ke atasnya, Pak. Ya, dari lantainya lift. Ya, dari lantainya lift kan? Iya, Pak. Ya, terus gimana itu? Itu termasuk yang ada aksi reaksi juga bukan, Pak? Iya, termasuk aksi reaksi. Jadi itu bisa aksi reaksi, bisa juga kelembaman, masuk semuanya itu Atika ya. Jadi bisa juga kelembaman, Pak. Bisa juga gerak ya. Dan juga aksi reaksi. Jadi kalau misalnya kelembaman biasanya kalau kalian naik lift ya, dari saat mulai lift bergerak ya. Di saat lift mulai bergerak itu kan serasa kalian didorong sama lantai kan itu ya. Kalau misalkan liftnya naik gitu ya. Atau ketika liftnya dari posisi bergerak menjadi diam, kan seakan-akan kalian seakan melayang sebentar itu, tapi melayang dalam artian menekan lantai lebih kecil gitu loh. Itu kan faktor kelembaman itu ya. Ya, jadi pada saat lift mulai bergerak dan pada saat lift mau berhenti, itu biasanya terjadi kelembaman ya. Ya, terjadi perubahan gaya-gaya. Jadi ini loh maksud saya. Ketika kita, jadi gini aja deh, saya nggak perlu lihat liftnya ya, saya nggak perlu lihat. Saya lihat, maaf, bukan melihat ya, saya nggak perlu ninjau liftnya. Saya meninjau orangnya aja deh. Jadi saya lihat orang yang ada di dalam lift, nggak perlu liftnya ya. Jadi orang pada lift ada berapa gaya? Kan ada 2 gaya ya. Satu dari berat orang tersebut ya. Yang kedua dari gaya normal. Oke ya gitu ya. Ya, jadi ada beratnya orang sama gaya normal dari lantainya lift ya. Gitu. Nah, ketika liftnya itu diam ya. Ketika liftnya diam itu
antara gaya normal dan gaya berat itu sama. Ya. Kenapa kok sama? Itu kan hukum 3 Newton itu ya. Aksi reaksi itu ya. Oke ya. Itu hukum 3 Newton itu. Nah, kemudian ketika liftnya mulai bergerak, misalkan katakanlah liftnya bergerak dari bawah ke atas. Ya. Itu nanti seakan-akan kalian itu didorong oleh lantai gitu ya. Jadi seakan lantai itu mendorong kalian itu, jadi nekan ya. Jadi kaki kalian seakan-akan terasa mendapat gaya itu ya, mendapat tekanan gitu ya. Ya, jadi kenapa kok begitu? Ya, ketika lift bergerak ke atas itu gaya normalnya lebih besar daripada berat kalian. Jadi kalau misalkan berat kalian misalkan katakanlah misalkan aja lah 60 ya. 60 kg. Maka nanti gaya normalnya bisa lebih dari 60. Katakanlah 65 ya. Ya, sehingga nanti timbul percepatan karena ada selisih kan. Selisih 65 kurangi 60 kan, 5. Ada selisih gaya 5 Newton arahnya ke atas. Ini yang menyebabkan liftnya mendapat percepatan ke atas sehingga bergerak kan, dari diam menjadi bergerak. Ya, itu kelembaman kan itu ya, masalah kelembaman itu. Kemudian begitu juga pada saat liftnya mau berhenti ya. Jadi ketika sampai di tujuan ya, di lantai tujuan kan dia berhenti. Nah, saat berhenti kan terasa seakan-akan itu sedikit ini ya, sedikit terasa kayak sedikit melayang gitu ya, sedikit akan terasa ya, bukan melayang beneran ya, tapi terasa seperti mana. Kenapa? Karena gaya normalnya itu mengecil. Ya, kalau tadi pada saat mau berangkat kan, saat mau bergerak itu kan gaya normalnya membesar. Sekarang pada saat mau berhenti, gaya normalnya mengecil. Jadi misalkan kalau kalian beratnya 60 kilo itu mungkin gaya normalnya 55. Ya, sehingga ada resultan ke bawah ya. Itu yang menghentikan lift gitu ya. Nah, itu. Ada yang masuk lagi ya. Jadi itu ya. Itu adalah hukum kelembamannya. Kalau hukum duanya ya dihitung dari percepatannya itu tadi ya. Dan nanti percepatannya berapa gitu ya. Oke. Ya, ada masuk lagi ya, enggak ya? Ada masuk lagi ya. Oke. Ya itu ya. Saya kira itu cukup itu. Terus tanya lanjutannya. Nah ini. Nah ini kebetulan ya. Kebetulan ada contohnya juga ini ya. Ya ini ya. Kebetulan pas persis ada contoh tentang lift ini ya. Ada seorang pria dengan berat ini benar atau salah ini? Soal kayak gini benar atau salah ini? Ini loh. Harusnya apa ini? Harusnya apa ini? Masa. Harusnya massa ya. Oke ya. Nah, jadi ini perlu diralat. Jadi bukan berat tapi massa ya. Seorang pria dengan massa 75 kg berdiri pada sebuah timbangan digital di dalam elevator. Jadi dia bawa timbang itu loh, timbang badan ya. Timbang badan tapi yang digital. Yang nggak harus digital, timbangan badan yang nggak digital juga nggak apa-apa. Pokoknya timbangan yang diinjak itu ya. Elevator itu lift ya. Ya, jadi ada yang nyebut elevator, ada yang nyebut lift. Elevator itu lift maksudnya ya. Hitunglah skala yang terbaca pada timbangan. Jadi nanti timbangannya menunjukkan angka berapa. Yang pertama ya, bila elevator bergerak ke atas dengan percepatan 120 meter per detik kuadrat. Nah, ini saya tanya ke kalian. Soal ini juga menurut saya ini juga nggak pas ya. Ada yang salah kok soal ini. Kalian tahu salahnya di mana nih? Tadi kan masalah berat ya, harusnya bukan berat tapi harusnya massa. Ada lagi kesalahan di sini apa ya? Ada yang tahu kesalahannya di mana nih? Di ini loh, yang saya lingkarin loh apa ini? Yang saya putar-putarin loh apa ini? Percepatan, Pak. Ya, percepatannya. Masa percepatan 120 meter per detik kuadrat? Kalian tahu 120 meter per detik itu artinya apa itu? 12 kalinya gravitasi bumi loh ya. Gravitasi bumi itu berapa? 10 katakanlah gitu ya. Katakanlah 10 ya. Dan ini 120 12 kalinya loh ya. Ya kalian bisa bayangkan kalian berada di percepatan 12 kali gravitasinya bumi. Wah, itu bisa mengerikan itu ya. Saya kasih contoh ya. Pilot-pilot pesawat tempur itu ya. Pilot pesawat tempur itu biasanya itu paling berani hanya sampai 3 kali gravitasi loh ya. Untuk menukik ya.
menuki atau pokoknya apa itu apa istilahnya itu ya, atraksi lah. Bukan atraksi ya, sampai jungkir balik itu dia nggak akan berani melebihi dari 3 kali ini. 3 kalinya gravitasi bumi ya. Nah ini sampai 12 kalinya loh. Lift lagi ya, nggak mungkin ya. Jadi ini secara fisika ini terlalu mengada-ada ya. Mungkin secara matematika nggak masalah ya. Oke. Tapi setelah saya cek ternyata ada kesalahan ini, kesalahan angka ini. Jadi harusnya bukan 120 tapi 1,2 ya. Jadi pakai senti nih ya. Kalau pakai senti sih iya benar masuk akal, tapi kalau pakai meter nggak masuk akal. Jadi nanti gini ya, ini kecepatannya jangan 120 ya, tapi saya ganti aja 1,2 ya. 1,2 meter, maksudnya biar realistis lah. 1,2 meter per detik kuadrat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bila elevator bergerak ke atas dengan kecepatan 11. Nah ini apa bedanya ya? Saya tanya dulu kalian. Apa sih bedanya antara A sama B ini? Berkaitan dengan gerak elevator antara A dan B itu bedanya apa? Ada yang tahu? Bedanya apa antara A dan B ini? Ada yang tahu? Ini yang kita pelajari kemana loh di bab 2 itu loh. Bab 2 apa? Kinematika itu. Yang keras benar-benar yang keras. Kalau yang A bagaimana? GLBB. GLBB benar. Kalau yang B? GLB. Ya, GLB. Ya itu jawabannya ya. Jadi kalau yang A itu GLBB, kalau yang B itu apa? GLB. Kan kecepatannya konstan ya. Kok tadi kan kecepatan yang konstan ya? Ya, benar sekali. Nah, itu. Nah, ini ya. Jadi kalau yang A itu tadi apa? GLBB ya. Gerak lurus berubah beraturan. Ini. Jadi kita lihat dulu gaya-gaya pada ini ya. Gaya pada orang ya. Gaya pada orang itu sebentar ya, saya nggak perlu lihat liftnya ya, jadi saya nggak perlu lihat T, nggak usah ya. Saya juga nggak perlu lihat lain-lain. Pokoknya saya lihat orang ya. Di orang itu ada berapa gaya? Di orang ada 2 gaya, ya, yaitu W beratnya orang sama ini Fs di situ aja. Saya hanya ninjau yang di orang aja ya. Saya nggak ninjau yang di lain-lainnya itu. Oke ya. Nah, jadi nanti itu. Jadi nanti gaya pada orang ya, F net itu total ya, M kali A. Gitu ya. Terus netnya itu adalah Fs yang arahnya ke atas dikurangi W. Ini anggapannya liftnya bergerak ke atas ya. Kalau liftnya bergerak ke atas berarti apa? Gaya ke atas kurangi gaya ke bawah ya. Gaya ke atasnya kan Fs. Gaya ke bawahnya kan W ini ya. Sehingga nanti ini Fs dikurangi W. Ya. Gitu kan? Yes. Sementara kita tahu sigma F sama dengan MA ya. Jadi F net nanti ya. F net itu sama dengan M kali A. F net itu sigma F ya. Net itu total ya. Net itu total. Neto apa net itu total pokoknya. Jadi nanti apa? Ya nanti gini. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya kan ini ya. Fs kurangi W. Sehingga nanti apa? Fs sama dengan MA ditambah W ya. W kan M kali G, jadi nanti Fs sama dengan MA ditambah MG, jadi 75. Tadi benar kan 1,2 kan ya? 1,2, jadi bukan 120 tapi 1,2 ya. Terus anggap aja ini G-nya pakai 9,8 ya, oke lah, nggak apa-apa lah. Kalau saya lebih enak pakai 10 ya, hitungnya gampang ya. Sehingga kira-kira berapa ini? Nah, kira-kira sekitar ini ya, 825 Newton. Tadi beratnya orang berapa tadi? Tadi beratnya orang ini ya, 75 ya. 75. Iya, 75. Berarti anggap aja 750 lah, anggap aja pakai G10 ya. Nah, berarti terlihat 800 job. Ya ini adalah angka yang ditunjukkan oleh apa ya? Oleh timbangan ya. Jadi timbangan akan menunjukkan angka 825 Newton. Padahal berat orang tersebut berapa? 750 ya. Ya, jadi terlihat apa? Terlihat lebih berat. Karena liftnya mendapat kecepatan ke atas. Jadi gitu. Kalau kecepatannya ke atas, kita ngukur pakai timbangan, nanti lihat timbangan kita itu terlihat lebih berat ya. Sebaliknya kalau liftnya bergerak dengan percepatan ke bawah, nanti kelihatan kita lebih ringan ya. Kayak tadi, berhenti tadi loh kan terasa sedikit melayang gitu ya.
Nah, kalau yang kedua ini kan GLB. Nah, kalau GLB berarti kan nggak ada percepatan ya. Jadi ya ini 735 sesuai ya. Jadi kalau GLB ya sama dengan beratnya. Berat orang tersebut kan 75 kali 9,8 itu ya. Jadi kalau GLB ya angka yang ditunjukkan oleh timbangan ya sesuai. Tapi kalau GLBB bisa lebih besar, bisa lebih tinggi tergantung arah percepatannya ya. Kalau arah percepatannya ke atas ya nanti angka yang ditunjukkan oleh timbangan lebih besar. Tapi kalau arah percepatannya ke bawah ya arah yang ditunjukkan oleh timbangan lebih rendah dari berat orang tersebut. Seperti itu ya. Kalau tentang lift itu ya atau elevator. Nah, terus berikutnya tentang katrol ini ya, tentang katrol. Jadi nanti ya kadang-kala katrol juga sering keluar di ini ya, sering ditanyakan di apa itu, di ujian dibandingkan dengan lift itu lebih banyak pertanyaan tentang katrol ya, dibandingkan dengan lift. Jadi seperti ini ya, jadi ini ada. Lah biasanya kalau untuk ujian tengah semester biasanya itu apa yo? Gerak katrolnya diabaikan ya, karena belum bahas rotasi. Tapi nanti setelah bahas bab 5 baru nanti gerak katrolnya diabaikan ya, biasanya di ujian ini, ujian akhir ya, akhir semester. Kalau di ujian tengah kan belum nyampe bab 5 ya. Jadi gerak katrol diabaikan atau masa katrol diabaikan ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti yang dianggap bergerak ya cuma ini balok 1 sama balok 2 ya. Gitu. Gayanya ada berapa? Ada 2 ya. Balok 1 ada W1 ada T. Balok 2 ada W2 ada T ya. Ini. Jadi tegangan talinya sama ya. Karena apa? Gerak rotasi katrol diabaikan. Kalau nanti sudah bahas bab 5 nanti nggak sama nanti ya. Jadi di sini T1 nanti di sini T2 ya. T1 dan T2 nggak sama. Tergantung arah putaran katrolnya ya. Oke. Terus apa yang ditanyakan di soal ini? Ada 2 pertanyaan ya. Bila balok 2 dilepaskan, ya, berapa percepatannya? Yang kedua, berapa tegangan talinya? Nah, gitu ya. Kira-kira geraknya bagaimana nih? Kalau lihat di soal ini loh. M1 2 kg, M2 4 kg. Geraknya bagaimana nih? Balok 1 bagaimana, balok 2 bagaimana? Balok 1 ke atas, balok 2 ke bawah. Ya, kan kelihatan dari angkanya ya. Gitu kan, pasti seperti itu ya. Jadi nanti balok 1 naik. Artinya apa? T lebih besar dari W1 ya. Jadi nanti tegangan talinya lebih besar dari W1. Maka balok 1 naik karena dia ringan ya. Sementara balok 2 dia lebih berat ya, maka nanti apa? W2 lebih besar dari T sehingga nanti geraknya itu turun gitu ya. Nah, nanti tinjauannya seperti itu. Jadi nanti ini kan tinjauannya kan ini ya. Ini kan pada apa ini? Ini pada balok 2 ya. Balok 2 W2 dikurangi T karena turun ke bawah. Sementara balok 1 apa? T kurangi M. Sebentar, ini juga ada kesalahan ya. Kalian tahu kesalahannya di mana nih? Ini benar, kalau ini benar ya. Ini benar. Ini salah. Tahu kalian salahnya di mana nih? Seharusnya M1. W1. Iya, ini kan bukan M1 harusnya. Harusnya apa ini? Iya, W1. W1. Masa kan W harusnya. Atau kalau pakai masa dikali G ya. Nah, ini ada kesalahan tulis ya. Gitu. Ya, jadi itu ya. Jadi nanti kemudian apa? T-nya kita eliminasi ya, atau kalau nggak eliminasi substitusi lah. Atau lebih gampang eliminasi aja ya. Jadi kita tambahkan sehingga nanti T-nya tereliminasi sehingga nanti jadinya apa nanti? W2 kurangi W1 ya. Gitu kan nanti kan ya. W2 kurangi W1 sama dengan apa? M2A ditambah M1A nanti jadi ini kan. Ini kan W2 ini kan. Ini kan W1 ya. Ini loh. M2G kan W2, M1G kan W1 ya. Nanti sama dengan ini. Sehingga nanti dari sini kalau gitu berarti A-nya apa ya ini? M2 kurangi M1 kalikan G ya. Dibagi M1 tambah M2. Masukkan ke sini ya. Ini juga ada salah hitung lagi, ini harusnya apa? Ditambah ini ya. Salah hitung lagi ini ya. Jadi 4 kurangi 2, 2. 4 tambah 2, 6. 2/6, sepertiga ya. Sepertiga kali 9,8. Sekitar 3,27 ya.
meter per detik kuadrat. Nah, kalau sudah tahu A-nya, bagaimana mencari tegangan talinya? Ya gampang, tinggal kalian masukkan ke sini kan. Bisa menggunakan persamaan pada balok 2, bisa juga menggunakan persamaan pada balok 1. Nah, kebetulan di sini pakai apa? Persamaan pada balok 1, cuma ini harusnya pakai G ini ya, atau W1 ya, harusnya gini. T dikurangi M1G atau T dikurangi W1 gitu ya, sama dengan M1A. Masukkan. Ini salah ngitung ini ya. T harusnya apa? 2 kali 10 ini ya. 2 kali 10 sama dengan 2 kali 3,27. Ketemu T berapa? Nah, ini benar. Ini juga cara penyajiannya juga salah ini. Ini bukan sama dengan harusnya ya T sama dengan ini ya. 26 Newton lah gitu ya. Oke, itu ya. Itu pertanyaan yang ke-7. Oke, sampai di situ ada yang ditanyakan ya. Sebelum saya lanjut, ada berapa slide lagi sih? Oh, sudah ya. Oke lah, loh, balik lagi ya. Bentar. Ada pertanyaan mungkin? Enggak ya? Coba saya share lagi ya. Oke, saya share lagi. Oh ya, jangan lupa absen ya bagi yang baru masuk ya. Coba dicat ulang lagi bagi nanti yang terlambat masuk tadi ya. Chat ulang lagi biar bisa absen ya. Oke, yang baru masuk. Oke, saya lanjutkan tadi ya. Oke ya. Jadi pertanyaan lanjutannya. Sudah ya, beres ya. Sekarang ini. Kalau nggak dapat saya lanjutkan ini. Masih ada 2 pertanyaan lagi nih ya. Jadi ini tentang traktor ya. Traktor menarik kereta bagasi dari pesawat terbang. Traktor memiliki massa 650 kg. Kereta A memiliki massa 250 kg ya. Dan kereta B 150 kg. Traktor bergerak dari keadaan diam dalam waktu 3 detik. A, jika gaya pada traktor F 820 T Newton, carilah kecepatan pada waktu 3 detik. Ya, itu pertanyaan A ya. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan A itu tanya apa? Tanya kecepatannya ya. Diketahui gaya, tanya kecepatan. Kalau yang B tanya besarnya tegangan kawat, yang tegangan talinya ya, tegangan kawat. Kan nggak mungkin pakai tali kan, pakai kawat. Mungkin lebih tepatnya bukan kawat sih. Besi ya, pakai besi ya. Jadi tegangan besi ya, tegangan besi yang membuka traktor dengan kereta. Jadi yang di sini ya, yang di depan ini ya, kan ada gaya mesinnya itu ya. Oke. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau seperti ini termasuk gerak apa ini? Gerak lurus ya. Anggap aja lurus lah. Gerak lurus yang apa ini ya? Anggap aja geraknya lurus ya, jadi nggak belok. Kalau dia gerak lurus termasuk gerak apa ini? Apakah GLB, apakah GLBB, atau bagaimana? Benar nggak itu GLB? Kalau ya ada yang tahu. Geraknya gerak apa ini? GLBB. Oke. Kalau kalian jawab GLBB berarti kan percepatannya konstan ya. Ya. Kalau percepatannya konstan berarti gayanya harus konstan juga kan? Kan F sama dengan M kali A ya. Jadi kalau percepatannya konstan, gayanya juga konstan. Coba kalian lihat gayanya itu bagaimana ini loh. Iya, lihat aja dia. Gayanya sama dengan apa? F sama dengan 820 T. Nah, ini. Jadi dia bergantung sama apa? Bergantung sama T. Jadi kalau mula-mula T-nya kan 0. Kalau T-nya 0, gayanya 0. Setelah itu 1 detik, gayanya berapa? 820 Newton. Kemudian 1 detik lagi, jadi berapa? 820 kali 2 kan itu ya. Sampai terakhir 3 detik, yaitu apa? 820 kali 3. Konstan nggak gayanya? Kan tidak. Ya. Jadi gayanya itu mulai dari 0, kemudian 820, kemudian 820 kali 2, kemudian 820 kali 3. Ya, selama 3 detik gitu ya. Jadi gayanya naik terus gitu ya. Naik secara linier ya. Itu.
Jadi nggak mungkin GLBB, tapi itu yang mana? Yang ketiga ya, yaitu apa? Gerak lurus percepatan berubah yang kita bahas kemarin tuh ya. Kan ada GLB, GLBB, sama apa? Gerak lurus percepatan berubah itu ya. Jadi percepatannya berubah, soalnya gayanya kan berubah itu ya. Terus apa ditanyakan? Kecepatannya. Wah, ini jadi untuk tahu kecepatannya ya harus kita cari percepatannya dulu ya, berapa ya? Berapa percepatannya? Ya gampang aja, gunakan aja hukum 2 Newtonnya. Ini kan, sigma F sama dengan M kali A. M-nya totalnya ya, totalnya berapa ya ini kan? 650 ditambah 250 ya, ditambah 150 ya. Kan traktornya 150, kereta A-nya 250, kereta B-nya 150. Total berapa nanti? Berapa ini? 650 tambah 250 itu 900 tambah 150 dari berapa? 1050 ya? Benar nggak? Iya, Pak. Berarti kalau percepatnya bagaimana ya? Tinggal dibagi aja. Percepatan berarti gayanya. Gayanya kan berapa tadi? 820T ya. Jadi 820T kalian bagi dengan berapa? 1050 ya. Berapa? 820T dibagi 1050. Sekitar inilah. 0,7809T ya. Ada T-nya ya. Berarti kan nggak konstan itu. Bergantung sama T ya. Nah, kalau sudah tahu percepatannya, baru kita bisa ngitung apa? Kecepatannya. Ya jangan pakai rumus GLB atau GLBB. Kalau pakai rumus GLB kan P-nya konstan, nggak mungkin kan. Kalau pakai rumus GLBB kan P sama dengan P0 ditambah A kali T ya. Kayak gitu kalau GLBB ya, P sama dengan P0 ditambah A. Karena ini bukan GLBB ya, harus pakai integral ya. Jadi V sama dengan P0 ditambah integral, karena nggak konstan ya. Integral dari awal sampai akhir, dari 0 sampai 3 ya. A kalikan DT. A DT ya, ini kan. Ini A-nya, DT-nya ini kan. Ya. Sehingga nanti jadi ini. Jadi nanti kita integralkan ya, integral dari T DT. Setengah T kuadrat gitu ya. Nah, hasil kita ketemu ini ya, berapa ini? 3,51 ya. Jadi saya ulang lagi, harus pakai integral. Karena apa? Karena gerak lurusnya percepatan berubah. Udah kejawab ya pertanyaan A. Kemudian kalau yang pertanyaan B itu adalah tanya tegangan talinya. Nah ini, jadi lah untuk itu kita yang paling gampang itu meninjau pada traktor aja ya. Sebenarnya ada 2 cara meninjau ya. Kan ditanyakan di sini kan ya. Saya bisa menggunakan tinjauan pada gaya pada traktornya, bisa juga pada ini, pada kereta A. Ya, kalau pada pada traktor gayanya ada berapa? Ini ada 4 ya, ada 4 gaya. Ini anggapannya licin ini ya, nggak ada geseknya ini ya. Ya dianggap licin enggaknya ya. Jadi kalau pada traktor ada 4 gaya. Pertama beratnya traktor, yang kedua gaya normalnya ya, yang ketiga gaya mesinnya ini gaya mesinnya tadi ya. Berapa gaya mesin tadi? 820T itu gaya mesinnya tadi, 820T. Terus ditambah ini ada tegangan tali di sini ya. Ada gaya tegang pada besinya ini, atau gaya tegangan talinya ini ke bawah, ke belakang maksudnya. Itu jadi 4 gaya. Nah kebetulan ini jawabnya pakai itu ya, pakai gaya pada traktor. Bisa juga pakai gaya pada kereta A, cuma ini ada masalah itu nanti saya nggak tahu gaya yang di sini loh. Gaya pada besi yang kedua ini kan saya nggak tahu, jadi nanti menemui kesulitan. Jadi yang paling gampang itu kita tinjau traktornya aja. Jadi nanti gaya pada traktor, gaya luar pada traktor dikurangi gaya pada besinya, kayak dengan tali ya, sama dengan M kali A. Nanti ini kan saling menghilangkan ini ya, W sama N ini ya, kan aksi reaksi itu ya. Jadi nanti gini, 820 kali T dikurangi tegangan talinya sama dengan massa traktor, ya dikalikan A. A-nya tadi saya peroleh dari tadi ya, ini kan 0,789T tadi ya. T-nya berapa? T-nya 3 ya. T-nya 3 masukkan angka 3. Jadi ini 820 kali 3 dikurangi T, 950 kali 0,7845 kalikan 3 ya. Sehingga nanti ketemu berapa? T sama dengan 938 Newton. Itu pada saat T-nya 3 loh ya. Kalau T-nya 2 lain cerita nanti ya. Kalau T-nya 2 ya nanti kalian masukkan angka 2 di sini nanti ya. Jangan 3 ya. Gitu.
Oke, terus ini yang soal terakhir ini ya. Mortir ditembakkan vertikal ke atas, seperti pada gambar. Mortir memiliki berat 10 kg dengan kecepatan awal 50 meter per detik ya. Itulah ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh mortir bila gaya gesek di atmosfer dinyatakan dengan FD 0,0100 V kuadrat Newton, di mana V adalah kecepatan sesaat. Ya. Nah ini, jadi ini diketahui massa 10 kg. Ini juga salah, harusnya pakai massa ya, bukan berat ya. Massa 10 kg, bukan berat. Lalu kecepatan awal V0 50 ya. Udah. Terus ada gaya gesek ya. Gaya geseknya itu 0,0100 V kuadrat. Nah ini bergantung sama kecepatan ya. Gaya gesek fluida ini. Bukan gaya gesek yang kita bahas kemarin. Kalau kemarin kan gaya gesek permukaan. Kalau gaya gesek permukaan itu bergantung sama gaya normal ya. Tapi kalau gaya gesek fluida bergantung sama kecepatan ini ya. Itu makanya ini gaya gesek fluida ini. FD 0,0100 V kuadrat. Bergantung sama kecepatan. Jadi kalau diam ya gesekannya nggak ada. Kalau kecepatan semakin tinggi ya semakin besar gesekannya. Ya, jadi itu ya. Terus apa yang ditanyakan di situ ya? Ketinggian maksimum. Nah, nanti dia mencapai ketinggian maksimumnya berapa? Ya kita terapkan ini hukum apa? Hukum 2 Newton ya. Sigma F sama dengan M kali A. Jadi gaya ke atas dikurangi gaya ke bawah. Kan geraknya ke atas ya. Jadi kalau geraknya ke atas berarti apa? Gaya ke atas dikurangi gaya ke bawah. Gaya ke atasnya apa? Nggak ada ya. Jadi dia nggak ada gaya ke atasnya. Yang ada gaya penghambatnya ya, gaya ke bawah. Yaitu gaya gesek sama beratnya dia ya. Jadi ketika dia bergerak ke atas itu nggak ada gaya ke atas. Yang ada gaya hambat ya. Jadi gayanya hanya pada saat dia ditembakkan aja ya. Setelah dia keluar dari mortir ya, udah nggak ada gaya lagi. Jadi gaya hanya muncul saat berada di dalam mortir. Sehingga nanti jadinya perlambatan ya, yang terjadi ya, perlambatan. Jadi minus FD min W sama dengan MAY. FD-nya kan 0,0100 V kuadrat. G-nya dianggap 9,8. Oh ya, nanti kalau menurut saya ya, nanti di kuis atau di ujian sebaiknya kalian gunakan G10 aja deh. Kalau G9,8 kayaknya agak ribet ya. Tapi ya enggak apa-apa sih pakai G9,8 juga enggak apa-apa. Sehingga sama dengan apa? 10 kali A ya, maksudnya 10 kilo. Sehingga nanti dari itu kita bisa ngitung. Kalau gitu berarti A-nya berapa? Tinggal bagi 10 aja ya. Nanti A-nya sama dengan ini nanti berapa ini? Minus 0,001 V kuadrat dibagi 9,8 V kuadrat kurangi 9,8 gitu ya. Gitu. Itu percepatannya ya. Percepatannya bergantung sama itu. Terus berikutnya tanya apa? Tanya ketinggian maksimum ya. Dan maksimum untuk ngitungnya pakai rumus apa itu? ADS sama dengan VDV. Nah, ini mungkin kalian tanya itu rumus apa itu ADS VDV itu ya. 0, coba masukkan aja ya. Itu V kuadrat hanya tadi itu ya 9,8 DS-nya DY ya. Sama dengan VDV. Terus dilegalkan DY sama dengan. Sebentar, mungkin kalian bingung di ini ya, di ini loh. Di bagian sini nih ya. Ini rumus apa ini sebenarnya ya? Oke ya, oke. Atau gini aja deh, saya tak bantu pakai ini aja deh ya. Kadang soal itu ada-ada aja ya, coba. Saya bantu pakai ini aja deh. Pakai whiteboard ya. Mbak, saya masukkan dulu whiteboard-nya ya. Kadang di soal juga ditanyakan kayak gini nih. Tapi biasanya ya nggak selalu sih.
Bentar ya. Ada yang masuk ya. Oke, jadi gini ya, saya lepas dulu ya. A-nya itu berapa tadi? 0,001 ya. 0,001. Oke, gini. Jadi gini. Whiteboard ya. Jadi gini tadi ya. Whiteboard kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Oke ya. Jadi ya oke ya, oke. Jadi saya jelaskan ini. Tadi kan di soal ditulis A-nya tadi ya. A-nya tadi berapa tadi? A sama dengan berapa tadi? 0, gini tadi ya, 0,001 V kuadrat gini ya. Terus tadi dikurangi apa tadi? Dikurangi. Saya pakai 10 aja ya, nggak usah 9,8 ya, agak ribet ya 9,8 ya. Pakai 10 aja deh. Ya. Ya, jadi ini maksudnya ini kalau ini berasal dari gesekan ya. Pelambatan dari gesekan. Ini pelambatan dari apa? Nah, minus ya, maaf. Minus kan pelambatan ya, maaf. Ini harusnya minus ini. Nah, minus ya. Jadi ini pelambatan dari gesekan, ini pelambatan dari gravitasi ya. Ini pelambat itu ya. Terus disoalkan tanya apa itu? Tanya ketinggian maksimum ya. Jadi di soal tanya ini kan. Yemak ya sama dengan H lah. Tadi pakai H tadi ya. Sama dengan berapa? Gitu ya. Jadi gini, konsepnya itu gini. Saya tanya kalian, apa yang terjadi ketika benda mencapai ketinggian maksimum? Apa yang terjadi? Jadi kalau kalian melempar batu, batunya kan nggak terus naik, tapi satu saat dia berhenti. Apa terjadi ketika dia berada pada ketinggian maksimum? Kecepatannya. Iya benar. Kecepatannya 0. Jadi berhenti dulu kan? Kenapa? Karena dia mau balik arah. Tadinya kan bergerak ke atas. Ya, tapi kan dia nggak bisa naik terus. Karena ada gravitasi gitu ya. Kalau ini kan selain gravitasi juga ada gesekan kan ini ya. Jadi ada dua faktor ya gitu. Ya, jadi gitu. Jadi itu yang perlu. Jadi ketika dia mencapai ketinggian maksimum, itu yang terjadi itu V-nya 0 gitu ya. Nah, ini loh. V sama dengan 0 kan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kalau kemarin kan kita punya rumus gini ya. V sama dengan apa? V0 gitu ya. Lalu apa? Jangan lupa pakai integral ya. Kenapa? Karena ini bukan GLBB ya. Kalau GLBB langsung V0 plus AT, tapi ini bukan. Jadi gini kan. Gini kan. Lalu apa ini? Gini kan. Untuk rumus apa ini? GLPB ya. Kan rumus apa? Gerak lurus, apa percepatan berubah ya. Kan ini. Rumusnya kan ini ya, ini ya. Ini adalah rumus untuk apa? Gerak lurus percepatan berubah ya. Nah, gini ya rumusnya. Kenapa kok kita nggak bisa pakai rumus ini? Nah, ini pertanyaan juga ya. Kenapa kok tadi di slide kok nggak pakai rumus ini? Ini kan rumus yang kita pelajari di bab 2 ya. Kalau gerak lurus percepatan berubah pakai integral kan itu. Kenapa kok nggak digunakan rumus ini? Alasannya sederhana. Karena A itu mengandung apa? Mengandung kecepatan ya. Jadi kalau di sini kan A itu apa? Mengandung T ya. Jadi gini maksud saya. Kalau A itu bergantung sama T, saya bisa pakai rumus ini. Jadi rumus-rumus V sama dengan V0 plus integral ADT itu berlaku untuk A sebagai fungsi waktu ya, atau bahasa matematikanya gitu ya. Kalau A itu fungsi waktu, maka bisa pakai rumus ini. Lah ini yang jadi masalah kan A itu bukan fungsi waktu. Tapi A itu apa? Fungsi kecepatan ini loh ya. Ini kan A sebagai fungsi V, lah nggak bisa itu ya. Itu jadi masalah ya. Jadi masalahnya di situ. Karena A itu adalah bukan fungsi waktu,
tapi fungsi kecepatan ya, maka rumusnya nggak bisa pakai rumus ini ya. Sehingga tadi di slide kan dia pakai rumus ini tadi ya. Bahwa ini kan kita tahu bahwa V sama dengan katakanlah satu dimensi ya. V itu kan sama dengan ini kan ya. Satu dimensi aja lah. Gerak lurus ya, di SDT ya. Lalu nanti ini saya tulis gini nanti. dx per dt ya. Ya, nanti ini saya tulis dengan apa ini ya? Bentar. Bentar ya, saya lihat dulu slide-nya dulu, supaya nanti takutnya nanti oh gini ternyata ya, maaf. Ya, oke. Bentar, saya hapus dulu ya. Kayaknya bukan ini tadi ya. Saya tadi salah tulis. Bentar, saya hapus dulu yang ini ya. Ya, jadi gini. Jadi maksudnya itu gini. Salah tulis tadi ya. Jadi harusnya itu bukan V tapi A ya. A itu kan sama dengan dV per dt gitu ya. Gitu ya. Tadi saya tulis. Lalu ini nanti saya tulis ini nanti. dV per dt. Saya kalikan di sini ya. Dengan apa? dx per dx kan boleh ya. Gini kan ya. Kan ini satu nggak apa-apa ya. Jadi dV per dt kan saya kalikan dengan dx per dx kan satu ini ya. Lalu ditukar tempat ini. Maksudnya itu gitu tadi ya. Tukar tempat, jadi gini nanti. dV tukar tempat dengan dx. Satunya lagi dx dengan dt ya. Gitu. Ya. Lalu dx dt yang ini ya. dx dt ini adalah V gitu ya nanti ya. Jadi nanti gini nanti. dV per dx ini nanti kalikan V nanti ya. Kan dx per dt kan kecepatan ya. Kecepatan V gitu ya. Oke ya, sampai di situ. Lalu saya pindah ya. Ini saya pindah dx-nya ini. Jadi nanti gini nanti. Akhirnya jadi gini nanti. Yang terjadi ya, nanti gini nanti. Pada akhirnya nanti gini. A dx sama dengan V. Nah, nanti gini nanti ya. Jadi ini saya pindah ini ya. Pindah ke sana, ADX, nanti ini jadi apa ini? VDV. Nah, nanti gini nanti ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya ya, sudah ya ini ya, sampai sini sudah. Jadi nanti berangkatnya dari situ. Jadi nanti habis itu tadi kan ini tadi ya, apa DX ya sama dengan apa tadi? Gini tadi ya. VDV. Ya, lalu saya integralkan ini ya. Saya integralkan ini ya. ADX ini juga saya integralkan. VDV. Ya, saya integralkan. Ini mulai dari bawah ya. Mulai dari bawah 0 sampai atas. Jadi X ini vertikal ya. Kayaknya saya tadi terlanjur pakai X ya. Harusnya pakai Y ya. Tadi sudah terlanjur pakai X. Karena saya tadi nggak nyadari. Harusnya pakai Y. Y itu kan vertikal ya. Kalau nggak apa-apa lah, saya terlanjur apa? Harusnya pakai Y ya. Nggak apa-apa lah. Saya terlanjur pakai X. Anggap aja X-nya itu vertikal gitu ya. Sampai ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum berarti kan H ya. Atau Y max atau H lah. Oke lah, saya tulis H aja lah. Ketinggian maksimum ya. Gitu. Terus ini ya mulai dari kecepatan V0-nya tadi ya. Mulai dari V0 ya sampai dia berhenti. Berhenti kan 0 kan itu ya. Nah, nanti gini nanti.
Nah, gini loh. Gitu ya. Kan jadi nanti gitu jadi nanti. Nah, sekarang kita masukkan aja ya. Sekarang kita masukkan aja dari sini aja deh. Ya, itu ya. Bentar. Nah, ini. Jadi nanti yang terjadi itu gini nanti ya. Lalu ini dilakukan ini ya. Ini loh. Jadi proses seperti ini nanti ya. Masukkan ke sini nanti ini ya 9,8 PdV itu nanti ya. Nanti jadinya seperti ini nanti ya. Jadi integral ini nanti ya. Ya, jadi itu prosesnya seperti itu ya. Ya, ternyata waktunya tinggal beberapa menit lagi nih ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan ya. Jadi prinsipnya menggunakan rumus yang lain gitu ya. Jadi pakai rumus ini. Jadi istilahnya pakai rumus ini ya. Aduh, nggak bisa nih ya. Atau gini aja deh. Jadi biasanya kan untuk mencarinya kan pakai rumus ini biasanya ya. Yang biasa itu kan ini ya. P sama dengan P0 plus integral 0 T ADT ya. Ya, ini berlaku kalau apa ini? Ini berlaku kalau A itu sebagai fungsi waktu ya. A sebagai fungsi waktu. Tapi kalau tadi kan A itu bukan fungsi waktu, tapi fungsi kecepatan ya. Kalau fungsi kecepatan, maka nanti harus pakai rumus ini tadi ya. ADS, pakai Y tadi ya, sudah saya ralat aja, pakai Y aja deh. ADY, lalu nanti gini ya. PdV ya. Nanti diintegralkan nanti itu ya. Nanti kalian integralkan. Nah, ini berlaku kalau A itu ya. A itu fungsi dari kecepatan gitu ya. Gampangnya gitulah. Tapi biasanya soal kayak gini jarang ya. Saya katakan jarang lah. Ya, soal kayak ini jarang. Banyak yang paling sering itu yang ini loh. Ini cuma soal ya pernah sih cuma jarang. Yang sering itu banyak yang ini ya. Kalau yang ini jarang ditanyakan kayak gini. Ya, gampangnya gitu ya, penjelasannya gitu. Sehingga nanti berikutnya hanya persoalan integral nanti ya. Tinggal kalian masukkan seperti di sini loh. Coba kembali ke tadi ya. Saya stop aja ya, kembali ke apa tadi di slide tadi ya. Apa ini? Ya, saya share lagi ya. Jadi ini. Nah, nanti ini kan, pakai rumus ini kan, dimasukkan A-nya, ya, lalu diintegralkan, ini kan, dari ketinggian awal sampai ketinggian maksimum ya, lalu ini nanti ya, dari kecepatan awal 50 ya, awal 50 sampai berhenti ini 0. Ini kayaknya ini salah, harusnya kebalik, harusnya 0 sampai H ini ya. 0 sampai H, ini sampai gini ya. Nah, berikutnya masalah integral inilah, integral ini biasanya itu ya juga enggak masalah matematika nanti lanjutannya ya. Tapi nggak usah khawatir, soalnya itu biasanya jarang ditanyakan di ujian ya. Yang paling sering itu yang pertama tadi. Oke, karena waktunya sudah mepet ya, sudah mau berakhir, saya akhiri aja ya. Atau mungkin ada sedikit pertanyaan mungkin ya, enggak ya? Oke. Bentar ya. Gini ya jadinya ya. Udah ya, nggak ada pertanyaan ya? Halo? Apa ada yang ditanyakan? Halo? Nggak ya? Nah, kalau nggak ada, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.